Ya, kita lanjutkan ya. Nah, tentang bagaimana kita mendeteksi klik ya, mendeteksi klik pada list yang sudah kita buat ya. Nah, list itu tidak kenal event on click ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya atau di materi sebelumnya eh, kita bisa mencegat ya. Kalau ada button yang di tap ya, button yang di tap kita bisa buat on click ya. On click terus dilarikan kemana gitu ya. Sayangnya list nggak mengenal seperti itu ya. Jadi kalau mau mencegat klik pada list ya, maka kita harus melakukan dengan menggunakan uh, anonymous inner class ya. Anonymous inner class. Maksudnya kita deklarasikan satu kelas tanpa nama yang di dalamnya list ya, di dalamnya list itu kita deklarasikan satu kelas untuk mendeteksi kliknya gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya. Kemarin kalau eh, di button ya, kita kan bisa gitu ya, on click sama dengan diarahkan kemana, terus kita buat void my button on click gitu. Nah, eh, ini sudah nggak bisa lagi ya, list sudah nggak bisa lagi kita perlakukan seperti itu. Nah, bagaimana kita memperlakukan supaya kalau ada klik dia melakukan sesuatu atau dilarikan ke bagian tertentu ya. Nah, saya ini contoh untuk button ya. Button terus ID-nya apa ya? ID-nya apa? Diberi satu ID begitu ya. Ini kalau nggak pakai on click ya. Button itu juga bisa nggak pakai on click ya, pakai event listener. Nah, ini nggak pakai on click, tapi ada ID-nya. Nah, di Java-nya di find view by ID ya, find view by ID. Kemudian eh, di setelah find view by ID ya, kita berikan button dot set on click listener ya. Jadi kalau ada klik pada button tersebut, kemudian mau ngapain gitu. Ya, mau ngapain? Nah, ini mendefinisikan kelas yang tadi ya saya sebut sebagai anonymous inner class itu di sini. Nah, di sini ya. Jadi kalau buttonnya diklik, kita definisikan satu kelas ya, kelas tanpa nama, new ya, view on click listener gitu. Kemudian void on click. Nah, terus mau ngapain di sini? Ya, mau ngapain gitu. Ya, tentu lebih mudah kalau langsung void my button on click itu lebih mudah. Tapi dalam kasus ini list itu harus menambahkan event listener, ya. Nah, eh, event atau eh, ya event dari list itu apa saja? Yang pertama ada set on item click listener. Ya, ini akan dipanggil ya. Ini akan dipanggil saat ada item yang di tab. Ya, satu item yang di tab gitu. Ya, satu di dalamnya list itu ada yang di tab. Ya, entah yang ke satu, kedua, ketiga itu salah satunya di tab. Ya. Yang kedua set on item long click listener. Ya, jadi kalau tabnya ditahan, ya tabnya ditahan itu uh, kita bisa mendeteksinya melalui listener ini. Ya, nanti mau ngapain gitu? Misalnya tampilkan pop-up menu atau tampilkan apa untuk menghapus gitu misalnya. Ya, kalau di tab sekali pakai set on item click listener gitu, kemudian langsung melakukan sesuatu. Tapi kalau di tabnya agak lama, kemudian mau diapakan begitu. Ya, atau set on item selected listener. Ya, listener saat item di list itu dipilih. Ya, dipilih yang mana yang di tab terakhir yaitu yang akan dipanggil oleh set on item selected listener ya. Nah, eh, saya akan tunjukkan ya, saya akan demokan begitu eh, diikuti begitu ya supaya nggak bingung ya. Nah, sampai di sini ya, terakhir sampai di sini. Nah, itu kalau aplikasinya kalau di tab masih nggak melakukan apa-apa ya, ini ya. Aplikasinya kalau di tab masih nggak melakukan apa-apa. Kemudian, nah sekarang kita atur supaya kalau listnya di tab dia akan melakukan sesuatu ya. Eh, jadi list ya, kita pakai send on item ya, set on item, kita pakai yang set on item click listener gitu ya. Nah, ketika ada klik kita buat kelas baru ya, kelas baru. Kita beri nama new ya, new adapter view. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada suggestionnya begitu ya, sudah ada sarannya pilih yang adapter view dot on item click listener ya. Ini kalau kalian klik atau di enter aja, nanti dia akan mendefinisikan panjang begitu ya, seperti ini. Jadi kita tinggal mengetikkan kodenya di sini ya. Terus mau ngapain gitu ya, mau ngapain di sini. Nah, ini mungkin saya tunjukkan lengkapnya. Kalau mungkin di kalian nggak muncul, kalian ketik
harus ngetik manual gitu ya. Jadi new adapter view on item click listener, kemudian override, kemudian public void on item click adapter view, dan seterusnya. Ya, saya tunjukkan lagi ya supaya nggak bingung. Jadi aslinya seperti ini ya. Arti aslinya seperti ini. Kita mau mendeteksi klik atau tab yang terjadi pada list ini ya, yang di tab Android atau Linux atau macOS begitu. Nah, kita di sini perlu mendefinisikan anonymous inner class ya. Caranya dengan memberikan new ya adapter view gitu. Di sini muncul sarannya, diklik aja ya, double klik gitu ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini item-itemnya di sini ada beberapa parameter ya, view, in I, dan long L gitu. Nah, yang bisa kita ambil informasinya adalah I di sini. I ini adalah pada urutan keberapa dia di tab gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tampilkan ya I tos, saya pakai tos ya, tos titik make text ya, make text begini. Terus sebentar ya, toast make text. Nah, ini karena ada di kelas yang baru gitu ya, kelas yang tersendiri, maka kita perlu mendefinisikan activity-nya di sini bahwa dia ditampilkan di main activity ya, dia ditampilkan di main activity, lalu main activity this, lalu saya tuliskan di sini make text ya. Kemudian saya tuliskan di sini klik pada posisi begitu ya, klik pada posisi I ya, klik pada posisi I, kemudian toast titik length short ya, length short dan titik show gitu, begini ya. Oke ya, begini ya. Jadi saya penggal ya supaya kelihatan ya. Jadi ketika ada item yang diklik ya, item yang di tab, maka yang dilakukan adalah menampilkan klik pada posisi keberapa. Ya, saya tuliskan klik pada posisi ke I. Ya, I itu apa? I itu ada yang di sini. Nah ini. Ya, mungkin kalau API yang sebelumnya ya, mungkin ini indeks ya, diikuti aja I atau indeks gitu. Kemudian ditampilkan lewat tus ya, gitu. Nah, saya akan jalankan. Saya pause dulu. Atau nggak usah di pause ya, kayaknya udah bisa running. Ya, successful, no errors. Hasilnya, oke. Ini ya. Listnya muncul ya, listnya muncul. Nah ini ya, kalau ini di tab ya, ini di tab begitu, maka yang muncul klik pada posisi kedua atau ke satu ya. Berarti yang atas sendiri ini posisi ke 0 ya. Kalau di tab di sini posisi ke-4 gitu. Nah, sekarang tinggal apa yang mau dilakukan gitu ya. Apa yang mau dilakukan? Misalnya kita bisa pakai if gitu ya. If ya, jika yang di tab pada posisi 1 gitu, kemudian mau ngapain gitu. Ya. Kemudian else if gitu ya. Atau pakai switch ya, pakai switch juga bisa ya, sama dengan 2, kemudian mau ngapain dan seterusnya. Gitu ya. Jadi begitu ya cara untuk mendeteksi tab pada dynamic list ya. Videonya akan saya stop sampai di sini. Berikutnya kita akan mencoba membuat aplikasi bikin quiz ya, game quiz gitu dengan menggunakan dynamic list ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya.